Saung besok saung bersama. Begini mau saya sama-sama. Terima kasih. Ada yang menarik ini mumpung ada anggota DPR RI. Jadi isu penting sekarang adalah bagaimana berpikir madrasah, memikirkan madrasah dan pesantren dalam kerangka draft rancangan undang-undang pendidikan nasional yang baru sistemnya. Saya kalau membaca nanti Pak Bukhari apa isu sentralnya, tapi ini menjadi justru dalam posisi yang seperti sekarang ini umat Islam perlu menjadi satu. Jangan ada kepentingan yang untuk satu kelompok, tapi jadi satu. Indonesia itu undang-undang itu baru berapa kali? Satu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 54. Itu Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran pertama tahun 50 karena negara kemudian tidak stabil baru diundangkan tahun 54. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang 54 zaman Pak Karno, yang 89 zaman Pak Soeharto, yang 2003 zaman Bu Mega, yang tanda tangan itu Bu Megawati, Ketua MPR-nya Pak Amin Rais, kan gitu ya. Kemudian yang sekarang mau diubah lagi, ini kesempatan peluang saya rasa dengan anggota Dewan yang terhormat yang ada di sana, ini perlu ada kajian betul. Meleset satu kali, jangan satu kalimat, satu kata saja. Jangankan satu kata, antara garis miring dan rem atau dan atau kata dapat dan kata wajib itu sudah fatal. Jadi tahun 89 tidak ada dalam undang-undang itu kata madrasah, kata pesantren itu nggak ada. Baru tahun 2003 itu ada. Pendidikan agama itu tahun 54 itu sukarela, Anda mau ikut atau tidak silahkan, tergantung pada orang tuanya. 54. Tahun 89 pendidikan agama tahun 66 Pak Harto jadi presiden itu pendidikan agama wajib tapi di sekolah negeri. Tahun 89 wajib di sekolah negeri maupun swasta. Agama guru harus sama dengan agama siswa. Tetapi kata itu ada dalam penjelasan, tidak dalam batang tubuh. Tahun 2003 muncul pasal 12 ayat 1A yang menyebut bahwa pendidikan agama itu hak siswa. Yang agama gurunya harus sama dengan agama siswanya, agama siswanya harus sama dengan agama gurunya. Itu belum diimplementasikan secara baik. Walaupun saya melihat anak SMK di Ungaran pakai kaos SMK Kanisius tapi sholat Jumat. Ya, saya mau bertanya, mau tak teliti. Ini gimana ini? Nah, ini belum terimplementasi. Sekarang ini mau ada RUU diskriminasi yang sedang gencar dibahas. Saya pikir ini menjadi hal penting. Nah, kemudian yang kedua Pak Bukhari, ada PP 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Tadi kalau mengatakan sikap dan lain-lain, tolong PP itu ditinjau ulang. Karena ketika tahun 2013 kita mengatakan bahwa kompetensi itu adalah sikap, pengetahuan, keterampilan. Yang nomor satu adalah sikap, nomor dua pengetahuan, nomor tiga keterampilan. Tapi PP 55 itu pendidikan agama itu di depannya pengetahuan, baru sikap, baru keterampilan. Loh, ini salah dari aspek apa? Regulasi awal dasarnya. Ini tapi yang bisa merubah PP kan presiden. Yang bisa usul ke presiden kan di anggota DPR. Itulah tadi saya katakan segenggam kekuasaan itu lebih efektif dari sekeranjang ilmu. Katanya itu Imam Ghazali, tapi saya belum mendapatkan katanya. Ya, saya rasa ini, saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan terlalu banyak, tapi ini menjadi penting. Kalau tadi disampaikan di Kabupaten Semarang ya,
ini sedang kita bahas-bahas. Untunglah di Kabupaten Semarang ini ada seorang bupati yang perhatiannya terhadap agama baik, saya rasa. Itu ya kawannya Pak Fauzan, ya kawan saya, harus diakui loh Pak Fauzan. Ya. Persoalan saya itu mau PDIP, mau PKS, mau PAN, mau apapun, kan begitu. Tapi kalau itu bisa ketemu bersama, dirajut silaturahmi itu menjadi kekuatan. Saya ingat Pak Bukhari, tahun 89 menggolkan undang-undang sistem pendidikan nasional. Itu mengapa visi Islam itu bisa masuk dalam undang-undang? Karena ada kekuatan orang Islam yang di P3, di Golkar, dan di PDIP itu jadi satu. Sukses itu. Nah, inilah yang kita rindukan bersama. Tahun 89 menggolkan undang-undang itu. Tahun 88 itu kalau saya membacanya di rancangan perundang-undangan itu tulisannya Pak Lukman Harun. Jadi kalau membaca buku itu betapa hebat ini. Dewan beda baju tapi sama agamanya. Ini menjadi baik. Saya rasa saya berkawan dengan Pak Bukhari ya baik-baik saja. Berkawan dengan yang PDIP ya baik-baik saja. Yang penting semuanya itu adalah berislamlah yang baik dan bernegaralah yang baik. Saya rasa itu yang paling akhir saya sampaikan. Mari kita bersama-sama membangun negeri yang kita cintai ini. Dan anak-anak kita itu tumpuan dari seluruh masa depan kita. Kita masih, saya khawatir ya, Indonesia 100 tahun itu 2045. Persoalan kita berdua ini Pak Kiai masih hidup atau tidak urusan nanti ya. Nah, itu urusan nanti itu. Nah itu. Tetapi 2045 itu taruhan. Taruhan betul 100 tahun Indonesia itu. Berarti masih ada berapa pemilu? Masih. Iya kan? Iya kan? Masih ada berapa presiden? Iya kan? Itulah pesan saya, segenggam kekuasaan itu lebih efektif. Agama penting, katanya mengatakan ad-dinu bil mulki yaqwa wal mulku bid-dini yaqwa. Kalau agama itu ditopang dengan kekuasaan, dia akan kokoh. Kalau kekuasaan itu ditopang dengan agama, itu menjadi langgeng. Ini relasi agama dan negara. Saya pikir ini penting ya. PKS hidup bagus, PDIP bagus, kan begitu toh. Nah, tapi tadi Pak saya katakan, tolong ini Pak Bukhari, saya tadi bilang berapa anak madrasah yang sekarang ini di Akmil, di Akpol, di STIN, yang mereka itu besok menjadi jenderal-jenderal masa depan tahun 45 itu perlu di-tracing betul. Maka kurikulum kesamaptaan itu menjadi penting. Sekaligus saya tidak sedang mengatakan bahwa kawanku kok merokok, wis kasep. Saya dengan Pak Kiai Fauzan itu Pak, itu lebih banyak bersanding dan kita tidak pernah bertanding. Tidak pernah bertanding. Ya ngopi bareng, ya apa bareng. Kawan saya ya kawannya beliau, kawan beliau kawan saya. Di Kabupaten Semarang itu harmonis saja. Ya kupluk saya itu hitam tanpa cap, kalau ini ya itu saja. Kalau saya pikir itu. Tapi besok suatu saat pasti ke rumah saya dan membawa pecis itu. Itu saja, terima kasih Pak Kiai. Saya mohon pamit. Saya Pak Baduan, ya Pak Kiai Baduan di Solo Tigo kan wafat. Maka nanti saya ketemu Pak Haris pasti di Solo Tigo sama-sama takziah. Gitu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang 1 budaya. Jawa Tengah 1. Oh, Jawa Tengah 1, Semarang 1. Jawa Tengah 1, Jawa Tengah 1 yang salah satunya meliputi di Kabupaten Semarang.
salah satu yang saya perhatikan dari beliau ini insya Allah tidak termasuk yang kita rasani di depan tadi. Karena beliau saya merasa sering disapa beliau, baik langsung, melalui telepon, melalui WA. Beliau juga sering memberikan masukan kepada saya di Kanwil dan tentu kepada teman-teman di jajaran Kementerian Agama tentang apa yang bisa beliau lakukan di Jakarta sana untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Termasuk sekarang ini kita sedang melakukan banyak perbaikan di madrasah, di pesantren, di asrama haji adalah karena tangan dingin beliau. Bahkan harus saya sampaikan di depan forum ini rasa terima kasih saya Pak Bukhari adalah satu-satunya anggota DPR yang 500 orang itu yang secara resmi menyampaikan di rapat resmi perlunya kantor Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah itu direhab. Ini Pak Bukhari, yang lain saya belum pernah dengar. Kalau rasa-rasa iya, tapi kalau dalam rapat resmi ya baru Pak Bukhari saya dengar itu. Karena kantor kita ini, jangan bilang siapa-siapa ya, ini kantor Kanwil terjelek se-Indonesia. Kita baru dapat ini yang tadi kaitan dengan bantuan dan sebagainya tadi ya, yang disampaikan tentang bantuan Sarpras dan sebagainya. Kita baru tahun ini dapat itu bantuan, tetapi ternyata ada kebijakan yang namanya automatic adjustment, yang kemudian rehab Kanwil itu nampaknya tahun ini belum bisa kita lakukan karena sampai hari ini blokir AA itu belum turun. Dan ini tentu bukan karena kebijakan DPR, tapi karena kebijakan pemerintah, karena ini ranahnya ada di kementerian, dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan. Tetapi semangat yang disampaikan Pak Bukhari, sebagaimana warna bajunya yang menyala ini, ya, bersemangat ini dalam beberapa kesempatan dan juga tandem dengan partai yang lain, beliau saya kira masih akan memperjuangkan lagi. Kalau tidak tahun ini, ya tahun 2023 Pak ya. Kantor kita mesti diperbaiki dan juga yang lain-lain. Dan beliau sering kita tahu, beliau ada di puskesmas, ada di pasar-pasar, di layanan-layanan perdagangan, pertanian dan sebagainya. Ini Pak Bukhari. Jadi bukan ngecap karena Bukhari ada di sini, tapi saya kira teman-teman merasakan betapa beliau konsis dengan apa yang menjadi sumpah beliau, yaitu memperjuangkan daerah pemilihan konstituen yang kita semuanya kita doakan bersama Pak Bukhari Yusuf selalu dalam kondisi sehat walafiat, terus bisa memperjuangkan aspirasi kita tahun ini, tahun depan, depannya lagi dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau yang sudah milih Pak Bukhari saya kira lanjutkan, yang belum memilih patut untuk dipertimbangkan. Ini kok Pak Fauzan tadi rasa-rasa akan maju sendiri, ya nanti kita lihat kira-kira akan seperti apa. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak bijak saya berpanjang kalam. Selanjutnya waktu sepenuhnya Pak Yai sendiri yang mengatur waktunya, saya ikut saja karena ini panggung ini ada karena beliau. Jadi kalau nggak ada anggaran dari beliau kita nggak bisa menyelenggarakan kegiatan semacam ini. Terima kasih, monggo Pak Yai Bukhari, kami persilakan sepenuhnya pada jenengan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Habibina Mustafa wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ahlus sidqi wal wafa. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Pak Kiai Mustahil. Ini beliau adalah guru saya, walaupun lebih muda daripada saya Pak. Karena salah satu guru saya ketika di pesantren itu namanya Kiai Mustahil. Saya mondok di sana 4 tahun. Di pas. Ya saya sama kita hormati ya Pak Fauzan. Nah, alhamdulillah terus bangun ini. Mohon maaf dari sakit sowan lagi beberapa waktu yang lalu. Baru sempat alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya sebenarnya ingin pertama juga ingin ta'aruf nih, ingin mengenal. Ini yang hadir ada Pak Ahmad Nur Kholis, Ketua KKG PAISD. Putih. Oh tadi yang bicara agak panjang tadi. Yang kedua, rata-rata yang Ketua KKG ini PNS Pak? PNS. Oh PNS semua yang berarti yang hadir. Ada sebagian bukan PNS. Oh, ada swasta. Pak Rohimun SAG, Ketua KKG PI SMP. Terus Bangun. Kenapa? Swasta. Terima kasih Pak. Pak Haikal Mubarok, Ketua KKG PI SMA. Terima kasih.
yang Pak Amarodin MPDI, Ketua KKM MI. Matur nuwun. Pak Imam Mursyid, Ketua KKM MA. Terima kasih Pak PNS pasti ini. Pak Dr. Andes Idi Joko Sudono, Ketua Pokja Pengawas Madrasah. Nah, kalau ini udah pasti ada penangnya sebenarnya. Kemudian Pak Amir Mahmud, Ketua Pokja Pengawas PAI. Pak Amir Mahmud, Rabu? Ada tadi Pak. Oh di luar ya, lagi mencari angin ya. Karena saya mohon maaf, persoalan teknis saja sebenarnya. Saya sudah sampai di Bandara Semarang itu pukul 7 pagi Pak. Tetapi harus menunggu pesawat berikutnya yang harus saya tidak harus menunggu sampai jam 10.16 baru landing. Jadi setengah 11, jam 11.15 saya baru bergerak dari. Jadi ikhtiarnya sudah maksimal. Jadi menurut saya kalau terlambat. Pak Mustafa, Pak Amir, Pak Mustafa, Ketua Kepala Madrasah Aliyah Al Bidayah. Terus pun, kemudian Pak Nizar Ali. Ini ada Pak Nizar Ali siapa sini? Sekjen ini. Kemudian ini Ketua Darul Ma'arif ya. Kemudian Ketua Madrasah Aliyah Mambaul Quran Pak Ali Nur Taufik. Nah, terima kasih. Kemudian Kepala Man 1 Suruh Pak Mustain. Nah, ini ada duplikasi juga ya Pak. Banyak duplikasinya. Kemudian Pak Fahrul Rozi. Nah, ini mantan Menteri Agama malah. Mas Al Islam ya. Kemudian Pak Agus Ibnu Ibad, Kepala Man 2 Tengaran. Man 2 Tengaran, buat ketinggalan ya. Pak Makmun Santoso, Ketua Madrasah Aliyah Al-Manar. Terus pun Kepala Madrasah Aliyah Al-Irsyad Muhammad Syiaruddin. Ya kalau Arabia gitu ya. Ini Tengaran satu-satunya lembaga Man Aliyah yang pengantarnya dengan bahasa Arab. Kemudian juga ada Purwoko, Ketua Nurul Islam. Pak Purwoko, matur nuwun. Pak Ahmad Muhaimin, SAG, dari Madrasah Sanawiyah Sudirman Jambu. Kemudian ada Pak Nur Fakihuddin, MTS Darussalam. Matur nuwun. Ada Pak Masyhuri, Ketua MTS NU Ungaran. Matur nuwun. Jadi ada Penny Handayani, MTS Almina. Matur nuwun. Kemudian ada Tolik, ada Sino Arianto dari MTS Sudirman Ngapin. Matur nuwun. Ada Nur Rohim, Ketua MTS Mambaus Saadiyah. Ini ada hubungan dengan Sulawesi. Di Sulawesi Selatan tuh ya, kalau billahi taufiq was sa'adah. Rupanya Sa'adah itu adalah Saadiyah, perguruan tinggi terbesar atau di Saadiyah. Bahasa Arab mirip. Ini saya senang kalau gurunya pakai. Kemudian ada Mbak Imron, ya, ada Pak Imron dari Miss Baran. Matur. Ada Bu Emi Ratnawati Min Ambarawa. Min ya, semuanya ini Min. Kemudian ada Sabar Jumariono, ada Al Islam Jeruk Wangi. Matur. Kemudian ada Syamsul Muhajir, Madrasah Ibtidaiyah Nuril Huda Losari. Matur. Kemudian ada Supadi, Madrasah Ibtidaiyah Karang Duren. Ini sekarang Duren. Kemudian juga ada Yayasan Sabilul Khairat. Ini sama dengan tadi. Yayasan Insan Mulia dari Pak Fajar Varianto. Ada ketua yayasannya? Kemudian ada ketua Yayasan Insan Kamil Pak Warsono. Ada ketua Yayasan Izzatul Islam Pak Insan Abdullah.
ada Ketua Yayasan Nurul Amal Ambarawa, Ambar Nurwati. Ada Ketua Yayasan Nur Hidayah, Puji Suharti. Ada Yayasan Darul Fikri, MH Trimo. Kemudian ada Yayasan Assalam, Dr. Andes Subadi. Wah, ini rupanya cukup banyak ya. Jadi saya izin, biasanya memang ini Pak Kanwil, saya harus menyapa terus kemudian memanggil satu-satu karena ini sudah sampai 70. Nanti yang nomor 39 sampai nomor 70 saya akan samperin satu-satu untuk menyingkat waktu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izin sih saya berdiri sebentar nih. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyambung tentang pembicaraan yang lebih substantif terkait dengan regulasi. Jadi saya pikir pasti tadi sudah banyak dibicarakan hal-hal yang penting dan mendasar. Program ini memang salah satu program dalam rangka untuk meningkatkan satu komunikasi antara stakeholder madrasah khususnya yang di Kementerian Agama maupun juga para stakeholder yang ada di masyarakat. Kenapa demikian? Karena memang saatnya sekarang madrasah harus bangkit. Itu satu catatan penting. Kenapa harus bangkit? Nanti ceritanya panjang. Dan yang kedua, bahwa program ini memang diselenggarakan kerjasama antara Komisi 8 dan usulan kami Komisi 8 dengan Dirjen Pendidikan, Dirjen Pendis, dalam rangka untuk kita bisa menyapa lebih dekat teman-teman madrasah. Karena terus terang saja kami selaku anggota DPR yang salah satu tugasnya adalah mengadvokasi, itu tidak mungkin akan bisa mendengar langsung kalau kita tidak turun. Nah, ini salah satunya. Karena itu izinkan saya ini untuk memanfaatkan forum ini sebagai forum untuk selain untuk ngobrol tentang pendidikan. Nah, tadi ada beberapa aspirasi. Ini penting sekali. Sebab dengan adanya forum ngobrol tentang pendidikan, maka kami bisa menangkap suasana situasi yang adalah pendidikan. Pertama, Bapak Ibu sekalian, pendidikan madrasah ini tertinggal jauh. Data yang kami dapat sejak tahun 2014 sampai 2021, khususnya madrasah swasta, itu menempati urutan 97%. Misalnya 97% dari jumlah madrasah di seluruh Indonesia yang tidak kurang dari ratusan ribu, itu 97%-nya adalah madrasah swasta. Sementara untuk menyentuh terhadap madrasah ini regulasi kita terbatas, bahkan budget kita amat sangat terbatas. Waktu itu sampai saya pernah bermimpi, saya sampaikan pada Pak Menteri, zamannya Pak Fauzi, Pak tolong gimana caranya atau regulasi mana yang perlu dikoreksi supaya madrasah swasta itu bisa akses ke SPSN. SPSN itu adalah surat berharga negara. Isinya adalah madrasah-madrasahnya dibangun, tetapi kemudian yang menjadi underlying aset sebagai utang kepada uang negara itu punya pemerintah atau punya sekolah swasta. Tapi sampai sekarang itu tidak bisa karena itu tidak ada regulasinya. Ini masih jauh. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan tentang advokasi pendidikan agama Islam menuju pendidikan berkualitas. Di akhir tahun 2019 sebagai awal periode kami di DPR, saya sudah mesti saya tidak perlu menyampaikan next gitu ya, tapi nanti tolong dibantu ya. Biasanya saya bicara mengalir karena apa yang saya disampaikan sudah sesuai. Jadi saya sampaikan bahwa negara ini harus hadir di tengah-tengah madrasah dan harus mempertimbangkan keadilan anggaran. Keadilan anggaran antara pendidikan agama atau pendidikan yang di bawah Kementerian Agama dengan pendidikan yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Dinas. Pak Kiai Musta'in waktu itu ketika Kanwilnya masih PLT,
Saya sudah pernah kumpulkan semua teman-teman dari dari seluruh Kandepak, Sedapil, dan itu salah satu saya sampaikan. Dan saya minta tolong teman-teman di daerah melakukan kajian dan menyuarakan, biar kami di DPR menangkap. Sebab jangan sampai DPR ini dianggap memiliki double garda, double kepentingan. Apa double kepentingannya? Dianggap DPR yang menggali-gali, yang mengusulkan, dia yang kemudian menyampaikan. Harusnya suasana kebatinan masyarakat dimunculkan, DPR menangkap untuk kemudian diadvokasi. Itu akan jauh lebih kuat ketimbang hanya gagasan DPR. Bapak Ibu, di mana basis pemikirannya? Di pasal 31 Undang-Undang Dasar ayat 3 itu jelas. Ya, kalau di ayat 1 ayat 2 mewajibkan kepada setiap warga negara untuk melaksanakan pendidikan. Tapi di ayat 3-nya pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itu tadi ketika kemudian Pak Sayrozi mengkoreksi. Karena di konteksnya Undang-Undang Dasar itu adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa, anak bangsa. Jadi sebelum anak bangsa ini cerdas, maka ketakwaan mesti kemudian dipastikan, akhlaknya mesti terbina, keimanannya mesti terpasti. Inilah yang menjadikan. Nah, ketika satu sistem, itu maknanya Bapak Ibu, ketika satu sistem artinya sistem yang sedang terselenggara di Kementerian Agama maupun pendidikan nasional itu satu, bukan terbelah, tapi satu kesatuan, satu unity. Persoalannya adalah meskipun demikian, tetapi dalam pemahamannya melakukan disparitas, sehingga seluruh pendidikan nasional yang dianggarkan pendidikan nasional kurang lebih sekitar 20% dari APBN. Kalau tahun 2023 APBN itu 3.500, maka sebenarnya untuk pendidikan kurang lebih sekitar 650 triliun. 650 triliun itu 480%-nya ditransfer ke daerah melalui provinsi maupun kabupaten kota. Disitulah akses pendidikan umum di sana. Madrasah hanya mengandalkan 52 triliun dari 66 triliun atau 67 triliun yang ada di Dirjen Pendis. Dirjen Pendis itu kalau lihat, wah keren banget, 52 triliun. Tapi setelah saya tanya, sakernya berapa? 1.500 saker. Coba sangat bagi antara 52 triliun dibagi 1.500, memang berapa? Belum lagi karena itu swasta nggak tersentuh. Selama ini kita mau sampai kemudian kita berbusa-busa nggak dapat. Ini awal kita sentuh. Ini awal kemudian kita pastikan. Ini yang pertama. Nah karena itu terus-menerus bergulir. Setelah kemudian terus bergulir pada tahun 2020 maka terjadilah COVID. Di saat COVID itulah kemudian kita dorong kurang lebih sekitar 4 triliun. Itu bantuan untuk madrasah sekitar 4 triliun melalui BOP maupun kemudian BOP pesantren pendidikan madrasah. Ini kurang lebih sekitar 4 sampai 6 triliun 2 kali. Nah setelah itu kemudian tahun 2021 kita terus berkejar. Masih dalam situasi tapi kemudian madrasah tidak ada BOP khususnya, yang swasta tidak ada. Yang negeri pun ternyata tidak sebesar. Kemarin kami mengundang Madrasah Aliyah Insan Cendikia yang ada di Serpong. Itu ternyata juga Bapak Ibu sekalian, gaji kepala sekolah sama dengan manjenengan. Gajinya pondok, tapi tuntutannya luar biasa. Gitu. Jadi ini Bapak Ibu, cara kita melihat bernegara. Sebab bernegara itu awalnya apa? Awalnya adalah anggaran. Dari uang itulah, dari anggaran itulah dipakai untuk melakukan proses pendidikan. Ya, kalau tadi disampaikan Pak Sayrozi bahwa segenggam kekuasaan itu jauh lebih kuat ketimbang seonggok keilmuan. Sebab kalau ilmu cuma hanya nasihat, tapi kalau kekuasaan itu adalah
eksekusi. Jadi dengan demikian akhirnya tahun 2021 semacam ada kevakuman. Tapi adalah yang kaitan untuk pondok pesantren, kaitan dengan majelis taklim dan seterusnya. Karena tahun 2021 itu penggodokan tentang PP pesantren bergulir dengan baik. Sampai akhirnya di akhir tahun 2021 muncullah kemudian perpres terkait dengan masalah dana abadi pesantren. Meskipun persoalannya sampai hari ini dana abadi itu masih belum jelas, masih berupa retorika. Kita mendorong, saya, walaupun kemudian kami mendorong dan semua yang lain juga mendorong, khususnya kami di fraksi PKS mendorong jangan sampai dana abadi pendidikan itu hanya di-split dari dana pendidikan nasional yang jumlahnya sekitar 11 triliun itu. Jangan. Tetapi harus ada tersendiri. Kalau kemudian hanya dikasih 3 triliun, dan nanti lagi sama aja. Nah Bapak Ibu sekalian, sampai akhirnya kemudian pada tahun 2022 akhir ini untuk rancangan 2023, maka kemudian setelah Presiden itu mengeluarkan perpres tentang masalah dana abadi untuk pesantren, maka kemudian diperkuat lagi dengan adanya kebijakan tentang transfer, transfer ke daerah itu kemudian bisa diakses, atau bantuan untuk madrasah itu bisa diakses. Kenapa? Di pembicaraan pidato 16 Agustus yang lalu kemarin ini, setelah itu wawancara salah saya diantaranya, ada kurang lebih sekitar 550 triliun yang akan ditransfer ke daerah untuk pendidikan. Tetapi kemudian saya menyayangkan dana sebesar itu tak bisa disentuh oleh madrasah dan tidak bisa dinikmati oleh pesantren. Ternyata setelah itu ada rilis dan kemudian jawaban dari Kementerian Keuangan dan Bappenas bahwa pemerintah sudah mengalokasikan untuk bantuan madrasah, baik itu aliyah, sanawiyah, ibtidaiyah, dan termasuk pesantren itu melalui transfer daerah, dan mudah-mudahan ini betul-betul ternyata untuk kita semua. Nah, tetapi kemudian menjadi mekanismenya. Karena itu saya termasuk yang mengusulkan sangat getol di Komisi 8 Panja tentang pendidikan keagamaan. Jadi sekarang ini Pak, kami sedang melakukan panitia kerja tentang pendidikan keagamaan. Apa sih sesungguhnya problem-problem yang mendasari pendidikan keagamaan? Jadi inline dengan kebijakan, maka kami mesti mempertanyakan mekanismenya seperti apa. Jangan sampai cuma hanya PHP. Kenapa? Karena ketika hanya sebagai ansor itu singkatan angin sorga. Jangan sampai itu hanya menjadi ansor, angin sorga. Jadi mekanisme di daerah tidak diatur. Gimana supaya madrasah itu bisa akses untuk transfer daerah? Padahal kalau kemudian kita lihat semua pemerintah daerah itu kan dalilnya kenapa tidak mau mengalokasikan untuk madrasah, karena madrasah itu di bawah kementerian vertikal yang namanya Menteri Agama. Menteri Agama cuma mengandalkan 52 triliun. 52 triliun itu mayoritasnya habis dipakai ngongkosin perguruan tinggi Islam, UIN maupun IAIN dan STAIN. Ini mah habisnya di sana. Dan sekolah-sekolah unggulan. Bahkan kemudian sekolah model yang dulu yang merupakan salah satu kompatibel atau perimbangan dengan SMK, sekarang ini nggak ada ceritanya lagi. Ceritanya nggak begitu kencang. Padahal sesungguhnya madrasah itu sebenarnya memiliki raw material, memiliki sumber daya manusia cukup bagus. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian. Jadi clue-nya di mana? Clue-nya sebenarnya kami di Komisi 8, kami khususnya, saya pribadi khususnya, ingin menggolkan tentang rasionalisasi, yaitu tentang anggaran pendidikan untuk madrasah supaya tidak dianaktirikan dengan pendidikan yang lain. Jadi sejak awal kami konsisten. Nah, karena itu hari ini alhamdulillah kami bisa bersilaturahim, meskipun sangat sayang ya. Jadi takdir Allah kan. Kemudian saya hanya bisa mendapatkan sisa waktu, padahal sebenarnya jam 7 dalam pikiran saya ketemu, saya datang lebih dahulu sebelum bapak-bapak, saya bisa nyalamin, saya bisa ta'aruf, saya bisa bersendaguro, saya bisa ngopi bersama. Tapi tiba-tiba sudah kemudian situasi berbeda. Nah, ala qadarallahu masya wa masya'afa'at. Mudah-mudahan niat baik saya tidak mengurangi
hubungan batin saya dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu silakan manfaatkan sebaik-baiknya terkait dengan konteks masalah pendidikan. Yang terakhir sebagai penutup untuk menjawab atau merespon terhadap beberapa masukan tadi, kalau terkait dengan isu tentang sistem atau undang-undang sistem Sisdiknas, maka sebenarnya rancangan undang-undang Sisdiknas ini belum menjadi rancangan, masih beredar di Kementerian Pendidikan. Memang keinginannya Menteri Pendidikan Nasional sekarang ini mau membuat Sisdiknas, tetapi harus catat, jangan sampai kemudian perjuangan bapak-bapak di awal tahun 2000 yang kemudian kita demo berkali-kali untuk menggolkan pasal-pasal terkait undang-undang Sisdiknas, yaitu pertama menyetarakan secara eksplisit madrasah aliyah itu sama dengan setara dengan SMA, MTS setara dengan SMP, ibtidaiyah setara. Itu sebenarnya perjuangan Bapak Ibu. Ini tidak sekedar tidak ada fungsi salah. Jangan sampai hal ini kemudian menjadi terdegradasi satu. Nah, tetapi perlu kami sampaikan ini masih belum menjadi rancangan, masih menjadi draft yang kemudian menjadi pembicaraan publik. Yang kedua, memang kemarin itu pemerintah mengusulkan rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional masuk ke dalam program legislasi nasional. Tetapi kami di Badan Legislasi, kebetulan saya dan juga teman-teman saya 10 masih belum menyepakati itu. Karena itu mohon dukungannya dan mohon masukannya. Jika kemudian ini digesa, harus kemudian melakukan satu perubahan. Nah, yang terakhir berkaitan dengan masalah berbagai macam bantuan. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu sekalian. Nanti Pak Karwin beliau lebih tahu. Yang kaitan dengan sarana ibadah tadi Pak ya. Memang ini ketika terkait, bahkan kemarin itu kami baru di Jawa Tengah itu kemarin ada kurang lebih sekitar 280 yang mendapatkan bantuan dari World Bank Pak, madrasah se-Jawa Tengah. 200 ya. Erkam itu ada kurang lebih sekitar 208 atau sekitar hampir 250-an. Itu baru ada. Dan ini juga sebenarnya sumbernya dari World Bank. Nah, bahkan kemudian ya ada sebagiannya yang saya usulkan dapat, ya banyak tidak ada. Yang tidak diusulkan banyak dapat juga ada ini. Tapi intinya kemarin sudah kita sampaikan, karena itu sudah menjadi putusan, kita hormati dan kita kawal di lapangan. Dan yang Bapak Ibu sekalian, jadi bantuan-bantuan ini memang seharusnya bantuan di Kementerian Agama ini anggarannya bukan 67 triliun. Ini seharusnya tidak 67 triliun. Harusnya anggaran tetap seperti itu, tetapi harusnya kemudian madrasah ini bisa akses anggaran pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah provinsi. Ini penting, sebab uang itu diserap ke sana semuanya. Di Kemendikbud itu juga anggarannya kurang lebih sekitar 70 triliun, tetapi yang melalui daerah kurang lebih sekitar 450 triliun. Nah, karena itu ini amanat Undang-Undang Dasar 20% ini harus bisa dinikmati secara adil oleh seluruh anak bangsa. Bapak Ibu sepakat? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kita berikan applause, rasa hormat dan terima kasih kita sekaligus biar tetap semangat ya. Hari boleh siang, hari boleh sore, tapi semangatnya tetap pagi. Karena kita punya tantangan ke depan yang luar biasa. Jadi kalau tadi kita juga sempat Pak Yai Bukhari kita menyampaikan tentang bagaimana kemajuan madrasah, tapi ternyata kalau dilihat secara potret nasional, kemajuan yang kita dapat ini harusnya bisa lebih dari itu. Jadi kalau tadi beliau gambarkan anggaran Kementerian Agama itu sekitar 67 triliun, yang digunakan untuk fungsi pendidikan itu 52 triliun, artinya untuk yang urusan agama itu ya baru sekitar 7 triliun ya, angka yang sangat sedikit gitu ya. Nah, itu pun ternyata lebih banyak diambil untuk kegiatan yang ada di perguruan tinggi, sehingga mungkin MRA, MI, MTS itu kurang terasa. Dan lebih dari itu juga saya tambahkan yang untuk RA, MI, MTS itu dan kemudian juga untuk PAI, ini juga ada PAI yang ada di sekolah Pak Ibu Hori. Ini
lebih banyak digunakan untuk membayar tunjangan profesi. Inilah kondisinya. Tapi kalau yang 400 sekian triliun yang tadi akan ada di daerah dan akan ada akses jalan untuk bagaimana madrasah-madrasah bisa mendapatkannya, kita harus satukan barisan, kita harus perkuat itu. Saya kira itu beberapa catatan yang tadi menarik yang tadi disampaikan oleh beliau, dan kita juga tidak perlu terlalu risau karena yang tadi kita bincangkan apakah sudah jadi RUU, sudah masuk ke prolegnas, ternyata masih draft, dan itu kita kawal bersama. Dan saya kira penting ya, KKG, MGMP atau apapun itu menyuarakan yang tadi tentang perimbangan atau anggaran yang berkeadilan tadi, kemas yang baik dalam bentuk apa begitu ya, seminar, diskusi, apalah yang apa begitu, kemudian buat usulan-usulan yang baik kepada Kementerian Agama, Pak Menteri, atau usulan ke Kak Kamil atau apa yang nanti itu gayung bersambut akan ditangkap oleh Bapak dan Ibu kita terhormat di DPR, khususnya Pak Bukhari di Komisi 8, untuk kemudian bisa ya resonansinya nanti bisa lebih kuat lagi. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, meskipun waktunya pendek tapi ini yang berkualitas ya. Waktu yang berkualitas, quality time kita gunakan. Bapak dan Ibu, monggo, ini kesempatan yang langka, kita gunakan sebaik-baiknya. Yang ingin menyampaikan masukan, pertanyaan, ini yang swasta dulu ya, yang swasta dulu ya. Itu oke. Iya, baik, ini yang depan dulu ya, yang dari kanan belum, tengah belum, ini depan satu, kemudian Bapak yang di sini dan Ibu. Yang sana Pak Purlon itu. Nanti ya, Pak Pur ya. Nanti ditulis kalau waktunya ada kita buat temen yang kedua. Tapi kalau enggak, ini ada suara perempuan harus didengar. Silakan Pak, izin perkenalkan lagi biar kita makin akrab dan mohon untuk bisa lebih singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sohibul Ma'mun. Kebetulan saya sebagai Ketua KKM MTS Kabupaten Semarang, juga sebagai Ketua Perguruan Persatuan Guru Seluruh Indonesia Kabupaten Semarang atau PGSI. Perlu kami sampaikan bahwa khususnya di Kabupaten Semarang mungkin sangat dirasakan oleh teman-teman guru swasta, terutama terkait dengan masalah kesenjangan kesejahteraan. Perjuangan yang kami laksanakan saat ini itu bagaimana caranya pemerintah daerah itu mempunyai kepedulian yang cukup serius terhadap guru-guru swasta, terutama yang berada di madrasah. Hingga saat ini alhamdulillah kita sudah mencapai tataran untuk perhatian insentif pemerintah daerah kepada guru swasta itu yang berawal dari 50.000 per bulan, sekarang sudah sampai 700.000 per bulan kepada guru swasta. Itu pun dikhususkan bagi guru-guru yang belum sertifikasi. Pada dalam aturan itu guru-guru yang sertifikasi dan swasta juga masih berhak untuk mendapatkan itu insentif dari pemerintah daerah. Kembali alasan dari pemerintah daerah sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak DPR tadi, karena memang kebijakan ini guru-guru madrasah itu berada di bawah Kementerian Agama yang belum otonomi daerah, sehingga dari keengganan mereka untuk bisa melepaskan itu masih mencari-cari kira-kira apa dasar yang bisa dipakai untuk itu, sehingga mungkin perlu kiranya penjelasan dari DPR pusat ataupun mungkin pemerintah pusat tentang arti pentingnya kebersamaan antara madrasah dengan sekolah. Karena alasan daripada guru-guru madrasah itu, kami mendidik anak bangsa di Kabupaten Semarang, kemudian kami juga mengeluarkan pajak untuk kabupaten. Tetapi kenapa imbal balik untuk kami tidak seperti halnya yang diterima bagi guru-guru yang berada di pendidikan umum itu. Nah ini yang mungkin perlu ada penyamaan persepsi sehingga kami yang berada di madrasah bisa menerima istilahnya kesamaan dari mereka. Nah terkait itu pula tentang kebijakan masalah zona PPDB.
Nah ini yang berlaku di lingkungan kita kadang-kadang sedikit agak memprihatinkan karena antara ketentuan zona dengan realitas di lapangan itu kadang-kadang berbeda. Perbedaannya begini, ketika sudah ditentukan zona, ternyata untuk madrasah tidak masuk dalam kriteria zona itu, sehingga seolah-olah madrasah itu berada di luar zona, bukan masuk pilihan untuk penerimaan siswa baru di zona itu. Jadi kalau zona yang dirasakan kami itu ya SMP negeri, ya khusus SMP negeri, sementara madrasah ataupun sekolah swasta meskipun berada di zona itu bukan masuk pilihan. Akhirnya bagaimana ketika di sekolah negeri 1 sudah terpenuhi, maka kelebihannya harus masuk di negeri berikutnya, kemudian negeri berikutnya. Bahkan kebetulan tempat saya itu perbatasan dengan Salatiga, itu zona itu keluar sampai ke zona Salatiga, padahal di wilayah kita itu masih kekurangan murid atau siswa. Nah, mungkin perlu ditinjau kembali mengenai kebijakan zona itu, sehingga tidak ada madrasah atau sekolah swasta yang dirugikan gara-gara kebijakan zona ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila dalam menyampaikan ini kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Bukhari Yusuf Resli, Kiai Fauzan, dan Mas Moderator. Perkenalkan, saya Badri Subadri dari Assalam Bandungan sini. Yang pertama yang saya tanyakan dari pembicara awal dulu, gayung bersambut Pak Kiai dan Mas Moderator, bahwa di wilayah Bandungan itu tempat wisata, tetapi belum ada SMA atau SMK pariwisata yang agamis. Kami merespon betul itu, Pak. Kami akan mencoba, akan saya bawa ke rapat pengurus untuk diadakan. Dan kami punya lahan, kami punya PAUD, punya TK, punya SD, punya SMP boarding, dan andai kata panjenengan bisa melancarkan mengizinkan ini dengan SMA pariwisata boarding, maka apa yang disampaikan oleh Kiai, oleh Pak Profesor tadi itu bisa terwujud. Nah, ini adalah tantangan sekaligus peluang dan kesempatan bagi kami. Tolong nanti bisa, kalau andai kata kami mengajukan, kami bisa dibantu. Insya Allah sebelum akhir tahun ini, karena ini sudah pengurus, akan kami bawa ke lembaga jenengan. Ini berkaitan dengan kebijakan, karena yang sudah saya jajaki kebijakannya, mohon maaf, sulit Pak DPR, sulit. Nah, padahal ini adalah salah satu tugas kita untuk mengubah image Bandungan, tempat saya dan Pak Kiai ini. Kalau datang ke Bandungan di arep ngopo, Pak Kiai juga tahu jawabannya. Nah, ngopi. Nah, kami ini mau mencoba untuk mengubah Kopi siang hari. mengubah itu, Pak. Bandungan itu tidak hanya ngopi tok, ning yo ono boardinge, ono pesantren gitu. Ini adalah mimpi kami, Pak. Nah, mudah-mudahan untuk yang satu tentang regulasi dan izin ini bisa dipermudah, monggo panjenengan Pak Haji Mustaqim bisa memfasilitasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bangga mempunyai wakil secara pribadi, kalau wakil orang lain nggak boleh. Bangga mempunyai wakil yang mau memperjuangkan lembaga-lembaga swasta. Jujur sampai detik ini bantuan belum pernah ada, kecuali kemarin dari alhamdulillah dari jenengan PKS dapat gedung perpus. Tetapi secara resmi dari pemerintah
yang bagian dari 20% APBN itu belum tersentuh kepada kami. Mudah-mudahan kami doakan perjuangan jenengan terus sehingga kami dapat kucuran dikit saja deh, dikit saja deh, terus banyak-banyak, dikit saja. Nah, minimal apa? Samakan dengan yang negeri. Kalau di pesantren itu nggak ada BOP, nggak ada, ya adakan deh. Karena toh kami juga mendidik anak bangsa yang semua kami tekankan guru-guru kami itu ayo lillahi ta'ala. Padahal hidup sekarang ini nggak bisa itu. Berjuang itu ya beras, jas, dan uang. Gitu Pak. Nggak bisa berjuang kayak zaman dulu lagi. Lah monggo nanti bisa difasilitasi. Kemudian yang ketiga, terkait kebijakan pemerintah lagi. Maaf, saya nanti mau minta tolong yang Kementerian Agama. Kami mempunyai SD. SD-nya baik, terbaik mungkin untuk tingkat Kabupaten Semarang. Hanya payung kami adalah Dignas. Nuduroso. Ketika ada tes perekrutan P3K, ada 8 orang yang masuk P3K, akhirnya pindah. Padahal nuansa kurikulum kami jelas satu, yaitu selain umum Al-Quran diutamakan. Artinya sentuhannya dengan sama, ya tarbiyahnya karena umumnya kan. Kalau 8 itu dipindah, ini kebijakan Pak Dewan nanti, tolong untuk bisa disampaikan. Maka kira-kira sekolah atau lembaga itu akan kolek enggak? Meskipun dapat baru yang fresh, tetapi dari segi skill, kemampuan, pengalaman, dan kami mendidik sudah 18 tahun, hilang. Padahal mereka itu ditempatkan di SD regrouping yang jumlah siswanya hanya 5 atau 10. Kalau kita bicara dengan lebih cakrawala, lebih luas karena mendidik anak bangsa, mengapa tidak tetapkan di SD itu saja yang jumlah siswanya besar, karena jumlah siswanya kami itu gede. Lainnya di lingkungan negeri dong, cari 5 siswa saja susah. Kami set bulan Desember pasti sudah tutup, sudah melebihi kuota. Nah, ini adalah satu realita yang nyata. Padahal sama-sama mencerdaskan anak bangsa sesuai amanat Disdiknas. Itu Pak anggota Dewan dari Kementerian Agama dan Pak Kiai, mohon maaf bila ada kekurangan untuk bisa dimaafkan. Usikum wa bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tunggu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Bapak-Bapak yang ada di depan, terima kasih banyak atas waktunya. Nama Puji Suharti, perwakilan dari Yayasan Sosial Dakwah Nur Hidayah. Yang kami sampaikan barangkali tidak jauh berbeda dengan Bapak-Bapak yang dua penanya tadi. Yang pertama adalah kebijakan zonasi sekolah, yang mungkin ini terkait dengan bagaimana perizinan dari kedinasan ya. Karena real di lapangan zonasi itu memang merugikan sekolah-sekolah yang sebelumnya ya, apalagi swasta. Kalau dibilang pilihan, mereka tentunya akan memilih sekolah di negeri yang berada di zona yang sama dengan swasta itu, sehingga mulai bergeserlah atau berkurang jumlah siswa yang ada yang mendaftar di swasta itu. Nah, barangkali pertimbangan perizinan itu bisa dikaji ulang, apakah misalnya dalam satu kecamatan itu ada sekian banyak sekolah yang tentunya nanti berefek kepada jumlah siswa. Realnya yang terjadi sekarang adalah meskipun zonasi carut-marut terkait dengan kebijakan serta yang sudah berjalan itu amat sangat tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Misalnya sampai ada saking mau masuk di sekolah itu mengganti
KK itu bisa saja terjadi dan diterima gitu ya. Jadi alangkah tidak sesuainya dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, kebijakan yang seperti apa yang harusnya diberikan perizinan untuk mendirikan sekolah baru sebagai mengcover atau memfasilitasi siswa yang berada di zona itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kebetulan kami di swasta itu ada beberapa guru yang PA itu kan berada di Kemenak ya, maksudnya nanti tidak di dinas, tetapi secara akses tunjangan ikutnya ke Kemenak begitu ya, seperti penganggu-penganggu PA. Nah yang sudah berjalan, mereka itu sudah masuk kuota, kemudian ternyata ada informasi dihentikan, padahal sudah sampai kepada proses beberapa proses gitu ya, karena informasi yang terdengar adalah dari daerah tidak ada dana sehingga diberikan kuota PA ya. Iya. PPG ya. Iya, yang PPG itu sehingga diberikan kesempatan itu kepada yang lain dan ditawarkan kalau mau berarti lanjut dengan biaya mandiri, sehingga mereka itu berpikir ulang untuk meneruskan dan melanjutkan proses itu ke tahap berikutnya. Jadi seakan-akan seperti dalam tanda kutip diobral begitu ya, di PHP, padahal mereka secara tahun kerja itu sudah memenuhi kuota begitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, rumor penghapusan TPG bagi guru swasta yang itu amat sangat menjadi pertimbangan kami yang ada di swasta, karena dalam tanda kutip kemarin dari yang sudah mendapatkan ketika nanti ada penghapusan maka diserahkan kepada yayasannya. Nah itu apakah sejauh mana mau diketok palu terkait dengan penghapusan TPG itu, sementara dari swasta kalau mau diambilkan dari BOS, sekarang aturan dari BOS itu amat sangat pelik dan rumit sekali untuk diambil celah bagian dari pos kesejahteraan guru. Insya Allah itu dari kami. Terima kasih atas waktunya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 3 dulu ya. Ya, nanti kalau waktunya masih cukup akan kita teruskan. Monggo Pak Yai Wori bisa memberikan tanggapan. Bapak Ibu sekalian, matur nuwun atas responnya ini. Izin Ki Fauzan. Pertama Pak Saiful Makmun ya. Sahibul Makmun. Sahib. Ini terkait dengan kesejahteraan guru yang ketiga-tiganya. Jadi memang ini nanti bisa menjadi masukan bagi kita ya. Jadi yang di panja pendidikan keagamaan ini salah satu yang kita kejar adalah ketika pemerintah mengeluarkan di pusat mengeluarkan kebijakan bahwa bantuan untuk madrasah baik itu aliyah, sanawiyah, ibtidaiyah itu bisa mengakses melalui transfer daerah. Ini modelnya seperti apa? Ini masih belum ada turunannya. Karena itu mau kita kejar. Jangan sampai hanya sekedar ansor, angin sorga, angin sorga. Kelihatannya iya, yo tapi orang apa-apa gitu. Jadi padahal itu penting sekali. Jadi sudah saatnya memang pendidikan keagamaan, khususnya pendidikan agama Islam itu ya menikmati terhadap kue pembangunan ini, karena sebelum merdeka pendidikan sudah eksis terlebih dahulu, ikut punya sumbangsi yang kontribusi yang sangat signifikan dalam mendirikan negara ini. Itu yang pertama. Kaitan dengan zonasi untuk PPDB Pak, saya kira nanti kita akan sampaikan juga ke teman-teman di Komisi 10 ya. Ini kan kebijakannya di Diknas, sehingga imbasnya kan di kita ya, ke semua ke semua. Meskipun sebenarnya gagasan besar zonasi itu dalam rangka untuk mendegradasi favorisitas sekolah tertentu, supaya
terjadi keseimbangan, gagasan itu bagus. Karena kita semua tahu sekolah-sekolah yang disamakan atau disebut favorit itu kan hanya tertentu, jumlahnya juga tidak banyak. Nah kita ingin di daerah itu ya juga harus bisa menjadi favorit di daerahnya gitu. Jadi gagasan awalnya memang ini merupakan yang bagus gitu. Jangan sampai misalnya bantuan itu hanya tersalur kepada sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip ini favorit. Dia milih murid sana sini yang paling bagus-bagus saja dengan biaya paling mahal. Lalu kemudian setelah itu masih bisa mengakses ke APBN. Nah sementara sekolah-sekolah yang lain ya di bawahnya. Jadi kita ingin awalnya itu gagasan itu untuk menghilangkan sebuah satu disparitas ya, ketidakadilan maksudnya itu. Nah tinggal akses nanti kemudian akan kita sampaikan akses. Ini kan akses kepada madrasah dan seterusnya. Dan setahu saya di Pendis, di pendidikan Islam, Dirjen Pendis tidak ada kebijakan masalah zonasi. Jadi masih bebas-bebas saja. Putra Bapak Ibu sekalian bisa mendaftar ke Ijen yang ada di Serpong, yang ada di Gorontalo dan seterusnya. Bahkan yang di Pekalongan ya, di berbagai macam daerah. Karena ini memang wilayah-wilayah yang bisa di ini semuanya. Jadi itu nanti intinya, tapi poinnya akan menangkap perlunya perbaikan regulasi. Kemudian yang kedua, Pak Badri Aslam. Pak Badri Aslam ini, Badri sudah sekian kali kita ketemu Pak. Atau ini yang pertama kali Pak? Oh, alhamdulillah 2 kali. Bertemu baru sekali aja sudah bantuan Pak. Dari kabupaten dari Salatiga itu diwakilkan ya. Iya. Siapa itu? Oh ini dari provinsi soalnya provinsi. Ya sama. Di ini Pak, ini kalau izin SMK kan ada di Dignas ya, nanti beliau bisa membantu. Nah itu maksudnya. Nah, maksud saya kami juga bisa membantu. Insya Allah nanti kita upayakan ya. Tapi memang regulasinya biasanya SMK di tingkat ini, tingkat provinsi ya Pak, provinsi. Bicara provinsi, mestinya tidak susah. Harusnya apalagi misalnya daerah Bandungan wisata lalu bikin SMK, udah pas itu mestinya. Udah pas itu, saya kira secara pasarnya itu pas banget itu. Nah, kemudian yang terkait dengan nah ini ya P3K ya. Ini juga dirasakan banyak pihak nih Pak. Ini karena menurut saya ini kemarin sudah saya state nih ketika kami rakar dengan Gusmen, dengan Menteri Agama, saya sampaikan bahwa kebijakan P3K ini jangan sampai mendegradasi terhadap di mana tempat guru-guru yang P3K itu dilahirkan. Guru-guru P3K itu dididik berpuluh-puluh tahun ngajar di sekolah tertentu, tiba-tiba maksudnya pindah hilang gitu. Jadi saya kira saya sudah pernah sampaikan Pak, tapi akan saya tegaskan lagi. Karena saya juga merasakan Pak, saya merasakan saya punya sekolah SMP gitu juga. Ini guru-guru matematik saya tiba-tiba nggak ada, kepala saya nggak ada, masuk P3K jadi seakan-akan PNS pergi kemana gitu, wah repot ini. Kita sudah mendidiknya cukup banyak di sini. Jadi saya kira itu juga nanti kita akan sampaikan kembali lagi. Dan itu nanti masuk ke dalam salah satu teman-teman kita di Panja Pendidikan Sekolah Keagamaan. Nah kemudian ini sama dengan Bu Puji tadi ya, terkait dengan kebijakan zonasi dan kemudian PAI dan kemudian TPG. Saya kira ini teknis yang nanti Pak Kamil akan jauh lebih menyampaikan. Untuk saya kira terlalu masuk ke wilayah teknis nanti khawatir beliau nggak kebagian. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas responnya. Monggo Pak Musain. Siap, baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sedikit saya menambahkan. Baik, suara saya agak besar, Pak. Jadi sedikit saya menambahkan tentang yang tadi. Terus. Ya. Zonasi ini memang di Kemenaker begini. Ini untuk internal kita, untuk diketahui teman-teman yang dari SD, SMP, SMA juga boleh tahu. Kebijakan tentang zonasi termasuk juga kurikulum merdeka sesungguhnya ditangkap di lingkungan Kementerian Agama itu santai-santai saja. Artinya kita bisa mengerti kenapa zonasi itu penting, tapi kita juga masih bisa memahami kenapa masyarakat kita melihat sekolah favorit
itu juga penting. Banyak orang tua itu kalau habis penerimaan rapor itu selalu bertanya-tanya, kira-kira anak saya ranking berapa? Itu secara teori pendidikan, konon kata ahli pendidikan, itu nggak baik membuat ranking itu. Tetapi nyatanya itu orang tua siswa masih nyari-nyari informasi ke wali kelas. Ini kira-kira anak saya kalau dia ranking berapa ya? Bahkan di beberapa sekolah saya lihat itu masih ada pengumuman ranking meskipun hanya ditulis di papan tulis. Ya ada kan? Nah, itulah kadang-kadang yang tidak nyambung antara teori. Teori yang besar itu adalah misalnya anak-anak TK, RA itu nggak boleh diajari baca, tulis, berhitung. Semua ahli pendidikan tahu inilah. Tapi apakah itu tidak dilanggar? Kita langgar secara berombong-rombong bareng-bareng. Bahkan SD itu yang tidak boleh kasih tes SD favorit. Lihat semua SD favorit termasuk madrasah ibtidaiyah favorit itu selalu saja pakai tes dengan cara terselubung. Ini kan, jadi memang masih banyak yang belum nyambung di kebijakan pendidikan kita ini. Tetapi kita harus bisa melihat ke depan memang arah kebijakan itu akan semacam itu, kebijakan yang berbasis kepada ilmu pendidikan, tidak lagi berbasis kepada perasaan-perasaan. Tetapi karena Kementerian Agama itu mayoritas itu swasta, berbeda dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mayoritas negeri, itu maka yang tadi Pak Ibu Hori Tigo 97%, gitu. Jadi kasih Mapenda, kasih Penma itu adalah kasih Penmas, gitu. Pendidikan madrasah swasta karena lebih banyak swastanya daripada negerinya. Nah, maka tadi yang zonasi itu madrasah tidak ada zonasi, dan ini kesempatan bagi madrasah negeri dan swasta untuk bermain di zona zonasi ini, di area zonasi ini. Bagi madrasah negeri ini sudah terlihat bisa dinikmati sekali zonasi ini, karena kemudian madrasah-madrasah negeri sudah bisa, tapi madrasah swasta saya kira perlu dicarikan cara bagaimana agar madrasah swasta juga bisa mengambil kesempatan ini. Tentu dengan segala hormat pada teman-teman saya yang ada di SD, SMP dan SMA. Insentif daerah yang tadi sempat disampaikan, ya ini bareng-bareng kita semua, dan kita tadi menjadi tahu apa yang dijelaskan oleh Pak Bukhari bahwa SD dan Diknas, SD, SMP, SMA, Diknas, daerah itu komisinya tidak ada di bawah komisinya Pak Bukhari, komisinya dari komisi 10. Jadi apa baiknya pendidikan itu disatukan saja ke komisi 8, atau Pak Bukhari ini dipindah ke komisi 10 gitu ya. Ini gimana nih yang paling efektif, yang paling bisa gimana? Karena ternyata perlu ada keterpaduan itu, termasuk Pak Badri, Bu Kepala Dinas Pendidikan itu teman baik kita. Dia pernah jadi santri pesantren, dia mengerti tentang pesantren. Jadi nanti kalau itu sudah nanti disusun, beliau mudah diajak bicara. Ibu Kepala Dinas Pendidikan ini, beliau paham tentang madrasah dan pesantren. Apakah akan berbentuk SMK pariwisata atau pesantren pariwisata? Yang ini yang saya belum tahu nanti. Kalau madrasah pariwisata memang belum ada. Jadi kalau madrasah aliyah pariwisata ini memang belum ada nomenklaturnya. Tapi coba nanti saya akan lihat peluangnya. Yang peluang yang ada itu anak-anak pariwisata itu kemudian atau santri-santri pesantren itu kemudian didorong ke SMA pariwisata. Siang ada di pariwisata, sore malam ada di pesantren. Tapi kira-kira yang paling efektif bagi Assalam kira-kira seperti apa? Karena kalau madrasah pariwisata kayaknya belum. Tapi kalau SMK pariwisata, saya menyediakan diri untuk membackup itu untuk nanti bersama-sama ketemu atau bersama-sama bicara dengan Ibu Kepala Dinas Pendidikan. Yang saya tahu beliau perhatian untuk madrasah dan pesantren itu Pak.